eh, Oke, sorry. mungkin Oke. dari employernya yang di Australia, klien mereka nyuruh ini apa namanya persiapan. Kemarin kan saya sudah interview bahasa Inggris juga dengan user yang ada di Indonesia. Oke. Berarti untuk bahasa Inggris sebenarnya udah oke, tetapi saya dapat catatan bahwa placement testnya A2, Mister. Nah, placement test itu level awal penempatan skill, tetapi itu kan lebih ke grammar dan vocabulary as well as listening, tapi listeningnya juga hanya sekilas karena memang untuk mengetahui level awal doang dan saya dapat catatan bahwa itu A2. Nah, A2 itu berarti pre-intermediate atau upper beginner, itu sudah di atas beginner sebenarnya, Mr. Derry. So you don't need to worry about apakah ini bakalan PTE atau IELTS karena juga catatannya ini agak banyak, Mr. Derry. Apakah Mr. Derry ini mengambil IELTS atau PTE? Nah, itu juga harus kita diskusikan hari ini. Terus familiarity testnya juga harus kita diskusikan karena skill visa yang misal istilahnya jika diminta PTE, nah maka kita harus lengkapkan PTE. Tetapi jika diminta IELTS ya kita lengkapkan IELTS. That's okay. Last time Mr. Lovensa itu yang diminta PTE dengan rata-rata nilai 30 lebih kalau nggak salah, dan beliau dapat 50 lebih. Nah, 50 lebih, 50 lebih atau 60-an ya, 50 lebih kayaknya dari ini. Iya. Nah, Iya. nah bisa dari ini kan belum belum dapat informasi dari employer, jadi sambil menunggu sambil preparation. Dokumennya sudah lengkap semua, Mister, atau masih baru persiapan dokumen karena mungkin bahasa Inggris salah satu dokumen yang perlu untuk melewati proses imigrasi. Ya baru ya ini mau disiapin ya kayak bahasa Inggris dulu mas, makanya saya kursus. Oke, jadi bahasa Inggris dulu yang sambil disiapkan. Alright. So, but we're waiting for the employer untuk kabari kita apakah perlu IELTS atau PTE berarti, Mister Derry. Ya itu saya masih bingung, teman-teman ada yang bilang bisa itu pakai PT, tapi employer kemarin saya nego kan yang dari Indo tuh minta IELTS. Cuma saya bilang saya juga pernah tes di Mather Group, saya bilang untuk ini bisa kok, itu kan tergantung imigrasi yang minta mau PT atau IELTS, tapi kayaknya ke IELTS sih. Cuma ya itu mas, itu kan apa beda preparationnya untuk IELTS sama PT ya, jauh beda ya. Kalau yang sama hanya di bagian writingnya, jadi justru tes formatnya berbeda jauh, Mister Derry. Jadi sebenarnya imigrasi Australia itu udah nyatain ada 3 tes resmi yang mereka terima, TOEFL, IBT, tapi cuma TOEFL sekarang tidak favorit di Australia. Yang diminta itu adalah PTE akademik dengan IELTS General Training atau IELTS akademik. Jadi antara 2 tes ini kalau ada salah satu sertifikat tidak masalah sebenarnya karena imigrasi tetap menganggap bahwa sertifikat itu resmi. Cuman employernya aku nggak tahu apakah employernya bilang cukup lengkapkan dokumen bahasa Inggris saja sehingga kita bebas apakah IELTS atau PTE, atau dia menuju langsung ke skor PTE harus segini, tidak menerima sertifikat lain misalnya. Tapi setahu saya employer tidak mau tahu mau itu PTE atau IELTS sejauh kita bisa lewat imigrasi seperti itu, Mr. Derry. Jadi Oh, sebenarnya sebenarnya gini, yang menjadi masalah di sini adalah proses persiapan dokumen karena employer ngundang dengan syarat kalian jangan ada masalah di imigrasi. Saya tahunya kamu udah sampai di sini seperti itu. Jadi sama WHV gitu juga, IELTS-nya bukan untuk menentukan bahasa Inggrisnya semana, tetapi apakah kamu bisa lewat imigrasi atau tidak, seperti itu, Mr. Derry. But we're waiting iya. for your informations. That's okay. Karena untuk skill visa kita juga udah helping like mungkin nggak terlalu banyak kalau skill visa. Yang banyak itu anak WHV kalau di TEC, Mr. Terry. So we've been helping like lots of students who are interested in going to Australia dari working and holiday visa. But here today kita punya Mr. Derry yang bakalan ke Australia dengan skill visa. Kalau boleh tahu skillnya Mr. Derry apakah sama seperti Mr. Lovensa di EV atau different skill? Apa? Skill apa? Skillnya Mr. Derry ini apakah sama di EV, di electric vehicle atau vehicles, atau berbeda? Oh, ya electric, heavy equipment. Auto Oh, electrician kalau nyebutnya. Auto electrician heavy equipment. electric, sorry.
What was the term again? Sorry, Mister. Auto electrician heavy equipment. Oke, auto electricians, heavy equipment. Berarti peralatan-peralatan berat ya, Mister Derry. Berarti ke arah situ. Ya, Oke. ya, Oh, that's why you are now in daerah Kalimantan Selatan karena industrial area dan mereka mungkin arahnya kerja misteri di situ. Mungkin, but that's ya, so hari ini kita coba lihat format dulu Mr. Derry karena habis ini harapan dari administrasi TEC-nya kita sudah menyelesaikan dua familiarity test baik itu IELTS ataupun PTE. That's okay. Nanti coba lihat dulu sambil dipikirkan. Intinya pertemuan ini sejelas-jelasnya saya tahu Mr. Derry tujuannya kemana dan I got your point dan kita juga tidak salah langkah di awal. Misalnya, tetap nggak masalah kita habiskan waktunya buat diskusi dua hal sejauh bisa diri juga oke. Misalnya gini, saya mau sekali lihat PT format, saya mau lihat IELTS format. Jadi bersamaan kita preparation dua hal. Meskipun berbeda, kalau Mister Diri rasa, oh saya tidak, saya orangnya cepat banget memproses informasi, Mister, don't worry, bisa gitu kan? Nah saya bilang ya udah kita gas aja PTI dengan IELTS bersamaan seperti itu. Jadi memang tapi fokusnya akan terbagi dua, but that's okay. Sambil untuk melihat format dulu, Mas Dari. Setelah itu baru kita masuk ke familiarity test. Ini IELTS Academic Format 2026. Jadi memang ada 4 skill ya, Mister in bahasa Indonesia dulu yang kita pakai. Nah, di sini ini Mister bisa banget akses di emailnya harusnya ada karena pasti dilampirkan oleh admin. Karena untuk penjelasan ini lumayan kompleks kalau tidak dibaca sendiri, Mister. Jadi, nah di sini untuk IELTS itu pasti Mister juga pernah lihat orang tes IELTS dan lain-lain atau mendengar atau lewat di TikTok, Instagram, dan sosial medianya Mister bahwa IELTS ini iya, adalah International English Language Testing System yang dikeluarkan oleh IDP, dikeluarkan oleh British Assessment untuk assessing bahasa Inggris dan tingkat bahasa Inggris seseorang, lalu ada British Council dan IDP Australia, IDP Indonesia itu semuanya branch market mereka, Mister Derry. Nah, terus iya, hanya ada beberapa sertifikasi yang bisa mengeluarkan sertifikat IELTS asli. Nah, untuk kerjasama ya bisa aja, tapi kita tidak bisa mengeluarkan sertifikat. Begitu juga semua kursus di Indonesia. Kerjasama hanya untuk tes dan preparations, sertifikat asli harus dikeluarkan dari Inggris, seperti itu. Atau mereka kirim PDF formatnya ke British Council, dari British Council ke tempat kursus, nanti kita printkan secara PDF, printkan atau secara kertas biasa atau kertas yang agak tebal, seperti itu. Nah, untuk jenis format tesnya ada 4, Mr. Derry. So you have to understand the whole things here. Tapi hari ini kita coba lihat sekilas saja. Jadi memang ada mendengarkan, terus ada reading, ada writing, and speaking. Yang membedakan IELTS dengan PTE sebenarnya Mr. Derry adalah pada menulis dan berbicara. Karena menulisnya dikoreksi manusia dan berbicaranya juga dikoreksi manusia. Sedangkan eh, eh, PTE akademik itu semuanya 100% AI, Mr. Derry. Jadi tidak ada sangkut paut manusia di dalam scoring rubriknya untuk PTE akademik. Nah, jadi di dalam 48 jam bahkan kita tes sore ini lewat jam 1 malam nanti sertifikatnya udah keluar itu PTE. Jadi dia benar-benar AI banget. Nah, sedangkan IELTS bahkan kadang speakingnya di hari berikutnya seperti itu. Mr. Derry. Jadi memang agak ribet IELTS tetapi lebih lebih dipercaya untuk seluruh instansi dunia memang IELTS. Karena dia duluan kan di market assessment seperti itu. Jadi dia udah lama banget PCI tergolong baru di market assessment. 2015-an itu saya baru tahu PTI waktu itu, Mister. Jadi sedangkan beberapa tahun sebelumnya saya udah eh, ibaratnya tahu format IELTS dan lain-lain. Nah, I graduated from English Education untuk informasi sendiri dan saya juga ambil kurikulum development di Philippines, Manila untuk pengembangan kurikulum. Jadi saya mudah mengajar IELTS itu dari kalau bisa dibilang 2015 gitu. Jadi untuk skor saya sendiri di 8.0 but that's score teachers Mr. Derry. Untuk VTE saya cuma dapat 75 itu di bawah IELTS tetapi eh, sudah setara advance untuk C1 karena C2 adalah native speaker I cannot
achieve that position karena kita bukan native bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi kita bukan orang asli penutur asli, jadi C1 untuk guru saya rasa sudah sangat-sangat baik, Mr. Derry. So, nah kita akan lihat dua format ini berbeda ini. Saya juga akan kirimkan screenshot untuk format IELTS dan PTE ini, Mr. Derry. Jadi Mr. Derry bakalan arahkan kemana, I will follow, oke? Okay? Ini 4 tes berbeda, yang membedakan hanya ini, sudah saya bilang tadi. Terus formatnya itu 40 questions. Kita coba switch ke bahasa Inggris dulu. Nah, 40 questions untuk listening dengan 30 menit doang, Mr. Derry. Terus di 40 question ini, saya harap ini ya, apa namanya, connection saya oke. Dan di 40 question ini terbagi pada 4 section, Mr. Derry. So, here 10, 10, 10 per section. Jadi pilihan ganda ada, terus summary completion ada, sentence completion ada, short answer questions ada, table completion ada, atau table labeling. Terus nanti banyak jenis questionnya di listening ini. Tapi dia eh, lebih ke menulis, Mister. Jadi bisa dari dengar kata phone, you have to write phone, P-H-O-N-E. Jadi seperti itu. Jadi kita tulis. Jadi bentuknya seperti labeling, completion, dan lain-lain. Pilihan ganda mungkin muncul, tetapi tidak banyak. Mungkin hanya 8 soal dari 40 soal. Seperti itu. Sudah pilihan ganda. Nah, itu untuk listeningnya. Untuk readingnya sendiri, dia agak ada 3 teks panjang, teks akademik. Jadi di situ kita belajar menjawab 40 pertanyaan dari 3 teks besar ini. Teksnya yang pertama kalau itu general training, dia akan berupa surat, berupa guidelines, berupa what to do, what should not be done, yang mana harus dilakukan, yang mana tidak seharusnya dilakukan seperti ini sendiri. Jadi seperti bentuk-bentuk guidelines dalam dokumen-dokumen kerja. Itu kalau untuk yang general training, terutama yang untuk imigrasi. Lalu teksnya semakin tinggi, semakin sulit, semakin tinggi, semakin sulit. Semakin Mr. Derry menyelesaikan teks ini, teks pertama, for example, then you go with the second text, you go with the third text, itu getting more difficult, lalu the most difficult, seperti itu, Mr. Derry. Jadi yang pertama akan terasa sangat mudah, yang kedua mulai sulit, yang ketiga teks tersulit. Jadi teks tersulit itu dibagi lagi jadi 2 bagian. Nanti akan ada 40 pertanyaan dari 3 teks besar. So that's the thing. Dan bentuk soalnya ada multiple choice pastinya. Terus identifying information, apakah benar, salah, atau tidak diberikan. Lalu ada matching heading. Lalu ada matching headings di judul labeling. Terus ada matching features, terus ada matching sentence ending gitu, Mr. Derry. Nah, jadi menurut Mr. Derry ini kurang lebih jenis question ini akan kita pelajari per detailnya dalam 10 meeting pertama karena sisanya akan dipakai untuk mock test, mengetahui kelemahan dan kekuatan di setiap bagian tes ini sehingga bisa terfokus untuk mendapatkan nilai yang dituju, Mr. Derry. Terus ada writing part 1 itu di 150 kata, writing part 2 di 250 kata. Writing pertama hanya menulis surat kalau untuk general training. Tetapi jika untuk akademik, maka Mr. Derry akan merespon laporan bisnis. Sorry. Nanti akan ada laporan bisnis, Mr. Derry akan menulis laporan bisnis terkait prom yang diberikan. Contohnya, laporan bank misalnya ya, simple atau bisa kita make up laporan keuangan beberapa bank di Indonesia per 5 tahun terakhir. Nah, jadi akan muncul, kita akan tulis 150 kata. Itu untuk yang akademik, tetapi untuk yang general training, untuk Australia, imigrasi, Mr. Derry cukup menulis di 150 kata dan menulis surat. Jenis suratnya seperti, saya ingin menegur tetangga saya karena setiap malam berisik
bermain musik, bermain gitar. Kamu akan menulis surat ke landlord, pemilik apartemen, untuk menegur tetangga itu gitu. Jadi kamu tulis ke landlordnya, ke pemilik apartemennya, pemilik tuan tanahnya gitu. Nah, jadi surat-surat sejenis itu yang akan keluar misteri. Lalu untuk part 2-nya menulis 250 kata di beberapa prom yang terkait kamu setuju atau tidak jika saya bilang bahwa universitas itu hanya tempat buang-buang uang karena tidak menjamin orang sukses ke depannya. Do you agree or disagree? Nah, misalnya kayak gitu, dia akan menulis dan pasti ada tipsnya, ada template-nya, ada cara menulisnya. Di situ untuk IELTS writing part 1 dan 2. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke speaking, Mr. Derek. Di speaking ini, Mr. Derek akan ditanyai question, sorry. Di part 1 questionnya mudah banget. Contoh paling mudahnya ya. What is your name? Of course, you can answer the questions. And after that, what is your favorite color? Your favorite color, for example, green. I will ask, why do you like green? Nah, dijelaskan lagi dikit-dikit. Jadi general questions tentang kerjaan, tentang interest, kesukaan, dan tentang do you work or are you a student? Nah, kamu sedang kerja atau kamu bekerja atau kamu seorang siswa seperti itu. Jadi bisa bilang, oh I work as the contractor in several companies, for example, lalu ngomong lagi. Jadi simple question seperti itu. Lalu ditanya lagi, do you like flowers? Nah, kalau orang nggak suka, you can say, oh I don't like flowers. I think flowers is only for women. Nah, jadi alasan-alasan sekecil itu bisa akan memberikan dampak pada skor sebenarnya, Mr. Derry. Jadi semakin banyak kita ngomong, semakin banyak adanya possibilities atau kemungkinan-kemungkinan kita buat kesalahan. Jadi di part 1 lebih baik menjawab di bawah 30 detik. Jadi jangan sampai, do you like flowers? Well, that's interesting questions. I think so far seeing my mother having flowers and I think I kind of like flowers as well. Jadi kayak terlalu panjang gitu untuk part 1 ya, sendiri. Jadi better untuk short saja. Nah, jadi part 3 yang nanti harus extend. Jadi karena two-way discussion. Nah, di part 2 ini, Mr. Derry, semoga ini tidak terlalu banyak ya untuk Mr. Derry satu. Di pertemuan pertama kayak ngerasa, Mister, saya rasa terlalu banyak. Semoga Mr. Derry ngerasa ini tidak terlalu banyak input, but I hope you can understand the whole things. Nah, di part 2 speaking ini, Mr. Derry, di sini ada individual long term atau presentation karena pakai cue card. Nanti akan diberikan kartu, Mr. Derry akan berusaha uh, membaca dulu guided question itu, kamu harus menjawab ini. Kartunya diambil dalam 1 menit, Mr. Derry. Jadi kita harus mempresentasikan isi kartu tersebut dalam 1 sampai 2 menit. Jadi misalnya, jelaskan saya orang yang paling uh, um, kamu panuti atau kamu jadikan sebagai model di kehidupanmu. Misalnya, Mr. Derry uh, punya you can actually write for example SBY atau Soekarno. Jadi siapapun orang yang menjadi model dalam kehidupan sendiri, you can write that, nanti kamu bacain dalam presentasi. Nah, itu part 2. Part 3, di sini two-way discussion. Saya tanya, Miss Dery jawab, saya tanya lagi, Miss Dery jawab lagi. Dan harus di-extend. Jadi jawabannya harus di-extend, yaitu extension. Jadi kalau ditanya, do you think Indonesian government has done a great job so far? Nah, udah melakukan pekerjaan sebaik mungkin nggak pemerintahan Indonesia ini? You can say your thought. Based on my opinion, atau in my opinion, I would say that government Indonesia gini. For example, kasih contoh, nanti dia tanya lagi. Dan part 2 dan part 3 speaking ini berkaitan, Mister. Jadi kalau Mister dapatnya di sini tentang manusia, di sini juga akan tentang manusia. Jika di sini dapatnya tentang makanan favorit, di sini akan berupa traditional food gitu. Jadi dia akan berkaitan dengan makanan, tapi lebih extended versions gitu. Nah, ini untuk IELTS. Menurut Mister Derry, IELTS ini bakalan mudah nggak dipahami? Agak susah sih Mas ya, karena saya juga vocab saya agak kurang, tapi gimana ya, selama saya kan dulu sama-sama Lovensa tuh kerja tuh di Mongol sebelumnya tuh. Mm-mm. Ya kami bahasa Inggris ya apa adanya, nggak tahu past tense apa segala gitu. Makanya saya kekurangan saya itu di vocab sama
cara speaking aja sih. Cuma untuk saat ini saya sudah menurut saya agak lumayan lah kalau untuk speaking, tapi masih banyak yang belum saya pahami. Kalau untuk kayak gini nih, kan saya juga sering nonton kayak IELTS test tuh gimana anunya tuh. Ya seperti yang Mas bilang ini memang sama dari yang apa yang untuk speaking ini. Iya, Nah, mungkin saya prepare ke ikut kayak Lovensa aja deh PT, soalnya kan sama-sama juga kami di industrial nanti. oke, right. Nah itu IELTS, Atau yang PTE. PTE akan dinilai oleh AI, ya kan, Mr. Derry. Jadi tidak ada yang ketemu manusia langsung, jadi tidak akan Iya. ditanya. Iya. Nah, karena speakingnya juga bentuknya menarik, Mr. Derry sebenarnya. Jadi kita coba lihat ke format PTE. Nah, karena IELTS Mr. Derry sudah, dan jika memang perlu untuk mengembangkan vocabulary, kita ada cara atau ada homework yang bisa eh, dilakukan di luar kelas, sehingga Mr. Derry juga bisa mengembangkan vocabulary lebih banyak. Nanti homework-homework ini akan dites lagi ke depannya seperti itu sebenarnya. Jadi don't worry untuk ngembangin vocabulary itu tugas kita. Jadi Mr. Derry cukup bilang aja kelemahannya rasanya di mana, dan jika ngerasa kok saya nggak ngerti topik ini, jelaskan lagi, don't worry to ask me to repeat. Oke, Mr. Derry, kamu tanya saja, please repeat, please re-explain, please explain that again. Dan that's okay karena itu harus disampaikan. Oke, nah kita masuk ke PTE akademik karena tidak ada PTE yang lain sebenarnya, Mister. Ada PTE Core, tetapi PTE Core tidak difungsikan untuk ke luar negeri dan itu hanya vocational, difungsikan untuk beberapa hal doang. Nah, yang harus Mister dari tahu bahwa PTE akademik ini dia Pearson Test of English, jadi akademik di sini hanya 2 jam, Mister. Computer-based test, fast, fair, accepted by thousands universities and organization worldwide. Dan diterima juga di uh, imigrasi Australia, Inggris, dan pastinya Amerika. Dan ini memang sudah mendunia. Ah, mohon, mohon, mohon maaf. Saya menanya, IELTS itu ada yang paper base nggak? Kalau IELTS ya, misalnya dari Ya, paper base ada nggak? Yang paper base. paper base ada, misalnya dari, tetapi tidak populer lagi, misalnya dari, karena Oh, I see, I iya. see. Iya, paper base dulu banget 2000, sekarang masih ada, dijual masih ada, tetapi yang ngambil paper base sudah bisa dibilang kurang. Tapi ada, mohon maaf, jadi seperti for example dosen-dosen yang mau S3 dia bilang saya dengan komputer kurang cepat mengetik dan lain-lain, dia justru kami sarankan untuk ngambil paper base. Jadi karena dia suka menulis dengan pulpen dan lain-lain seperti itu. Ada alasan-alasan tertentu mengapa kita pilih paper base, dan ada alasan tertentu mengapa orang memilih IELTS computer based. So computer based kita preparation di komputer, kita lewat Zoom dan lain-lain. Tiba-tiba tesnya Mr. Derry misalnya ya, mohon maaf, ngambilnya paper based, dan itu bakalan shock banget karena kita nggak pernah nulis pakai tangan, kita nulisnya pakai keyboard. Nah, jadi udah satu Betul, paket betul. lengkap mengambil preparation online lewat komputer karena tesnya juga akan sama yang seperti kita latihan setiap hari seperti itu. Jadi tidak shock, hanya ke kemampuan bahasa Inggrisnya yang perlu difokuskan. Oke, okay, great. So now sendiri kita coba lihat untuk PTE akademik. Lovensa mengambil ini dan sebenarnya lebih ke game. Beliau juga sempat bilang PTE ini asik ya sebenarnya ya, seperti game, bahasa Inggrisnya seperti game, but tidak sepenuhnya seperti game sebenarnya dari. Jadi harus dimengerti bahwa speakingnya ini tidak ada ketemu orang sama sekali. Jadi ini tidak ada ketemu orang sama sekali. Dan topik ini datang bersamaan. Speaking dan writing akan menjadi satu modul yang dimana dia akan ada 4 skill tetapi 3 modul besar. Modul pertama speaking and writing, gitu dia. Modul kedua reading, modul ketiga listening, tetapi tetap 4 skill yang dinilai. Seperti itu. Saya harap sinyal saya oke ya, Mister ya. Saya takut. Enggak, enggak. Oke, oke, oke. Oke, alright. Tell me kalau ada masalah di signal. Dan eh, kita akan lihat bahwa PVE akademik di speakingnya itu kita menghabiskan waktu 54 sampai 60-an menit dengan 7 task
berbeda. Nah, tas-tas ini akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama read aloud, Mr. Derry. Di read aloud ini kita harus membacakan secara lantang kata-kata yang muncul di layar. Jadi Mr. Derry hanya membaca kata-kata yang muncul di layar secara lantang. For example, katanya adalah read aloud, repeat sentence, describe image, retell lecture, answer short questions. Nah, jadi membaca yang muncul di layar dan itu harus secara lantang. Nah, itu read aloud. Sesimpel itu tetapi ada penilaiannya Mr. Derry karena Mr. Derry ada waktu dan Mr. Derry juga diberikan eh, kemampuan untuk membedakan yang mana titik koma dan yang mana tanda tanya. Karena jika robot itu tidak melihat hal tersebut, Mister Derry. Jadi manusia itu diharapkan mampu berhenti sebentar saat ada titik, sebentar saat ada titik, saat ada koma, berhenti dan ada tekanan selanjutnya saat ada titik, dan jika itu tanda tanya maka harus bertanya seperti itu. Nada-nada bertanya. Nah, itu akan dinilai juga oleh AI-nya. Jadi kesalahan penyebutan seperti clearly kita hilang R-nya misalnya clearly. Nah, clearly dan itu salah, penyebutan yang salah seperti itu. Nah, express kita kehilangan penekanannya di express, kita hilang P-nya jadi S, express dan itu akan salah juga penyebutannya dan nilainya tentu akan rendah di speaking untuk read aloud. Nah, terus masuk lagi di repeat sentence. Akan ada muncul tulisan di layar. Sorry, nggak ada tulisan per repeat sentence langsung dari audio, Mister. Misalkan dengarkan audio, saya bilang seperti ini. Please take that bottle for me, please. Nah, atau yang agak sulit ya. Eh, I love traveling around the world. Nah, itu kan simple sih lebih tepatnya. I love traveling around the world. Kamu harus mengulang audio yang barusan tadi, yaitu saya barusan sebutin I love traveling around the world. Kamu harus ulang itu dengan penyebutan yang sama dan nada yang sama dan kata-kata yang sama, Mister Diri. Jadi ini agak menantang di repeat sentence karena tidak semuanya perform very well di repeat sentence seperti itu. Jadi ini tantangan terberat ya. Hanya 15 detik durasi untuk mendengar dan menjawab, Mister. Jadi di situ. Sorry, 15 detik ini untuk menjawab. Jadi Mister akan punya audio recording sekitar 15 detik untuk mengulang apa yang tadi Mister Derry dengarkan. Nah, di describe image akan ada muncul gambar. Gambarnya berupa laporan bisnis bisa jadi. Terus gambarnya bisa berupa juga gambar random, Mister Derry. Nanti saya akan praktekkan gambarnya dan lihatkan juga ke pertemuan-pertemuan berapa nanti. Misalnya harus mampu menjelaskan gambar itu. For example, you see me here doing the Zoom. You can say, I can see there are two people doing the Zoom, Mr. Derry and Mr. Aslam, and they are seeing, let's say they are looking at the PTE formats, and now they are discussing the describing image. Nah, seperti itu. Jadi kita mendeskripsikan apa yang kita lihat gitu, Mr. Derry. Nah, setelah gambar kita masuk ke retail lecture. Dari kata retail menjelaskan ulang lecture. Seperti itu. Ini kita nggak usah terlalu detail. Terus answer short questions. Nanti Mr. Derry juga diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pendek tapi dari audio. Seperti apa elemen terpenting di kehidupan manusia? Nah, jawaban Mister kira-kira apa? Apa elemen terpenting di kehidupan manusia? Ya, elemen terpenting di hidup manusia Heeh. ya bernapas, Mas. Oke, berarti udara ya jawaban Mister ya. Ya, Oke, gimana breathe. gimana jika itu berupa mineral, Mister? Apa mineral, elemen mineral terpenting dalam kehidupan manusia? Tanpa itu kita tidak bisa hidup. Bisa nggak sampai ke situ lagi. Water, Kayak exactly makan. water. The answer is actually water. Jadi elemen terpenting dalam kehidupan manusia dalam bentuk kita kelompokkan dalam bentuk mungkin I have no idea mungkin mineral atau tidak, tetapi air yang itu saya tujukan maksud saya itu, Mister. Jadi elemen terpenting selain udara, air, betul banget. Jadi kalau udara nggak ada ya langsung ya susah juga ya. Tapi
Jawabannya air, water. Nah, sesimpel itu, Mister, pertanyaannya di sini, tapi dalam bahasa Inggris. Coba Mister lihat ya, pertanyaan seperti ini. Apa ya guys ya? What is the color of ripe banana? Nah, jawaban Mister harus satu kata doang. What is the color of ripe banana? What is What namanya? is the What is color? What is the color of ripe banana? Ripe itu yellow? mateng, mateng, Mister. Yellow. Yellow. Nah, betul. Jadi jawabannya simple kayak gitu, satu kata doang. Dan itu di sini. Tetapi dan ini 10 detik doang, Mister. Untuk jawab 10 detik dan pastikan langsung dijawab. Nah, yang paling sulit adalah di summarize group discussion. Mengapa warnanya berbeda? Mister Derry mungkin bertanya, mengapa warnanya berbeda, Mister? Karena kita harus tekankan bahwa selain repeat sentence, summarize group discussion juga sulit karena akan ada 3 speaker berbicara tentang topik tertentu. Kita harus membuat summary atau ringkasan dari omongan mereka bertiga dan harus dipisahkan speaker satu, speaker dua, speaker tiga. Misalnya, emang kita nggak ketemu orang, tapi kita dengar, kita jawab, kita dengar, kita jawab. Nah, di sini kita buat summary. Nah, nanti ada template-nya, don't worry, Mister Derry. Untuk dapatkan 30 itu sangat bisa kalau memang imigrasinya perlu 30. Saya rasa dengan A2 level Mister Derry, your meetings enough. Respond to a situations, ini ada situasi diberikan, kamu adalah seorang pekerja yang akan ke luar negeri, tetapi kamu memiliki masalah dengan tiket pesawatmu. Kira-kira bagaimana kamu mengkonfirm hal ini ke counter Garuda Indonesia? Misalnya ya, Mr. Derry. Nah, Mr. Derry bikin bahasa Inggris, hello, excuse me, my name is Derry. I have a problem with my tickets. So I booked this last time online. Could you please help me? Nah, jadi sesimpel itu Mister bisa menyampaikan respon terhadap satu situasi, maka nilainya akan bagus juga di sini. Nah, itu speaking selesai, Mister Den. Lebih terdengar seperti game kalau Mister Dedi pernah main game bahasa, nah itulah PTE. Tetap tidak semudah yang kita biasa mainkan hanya mencocokkan kata dan lain-lain. Nah, di part 2 writingnya hanya menulis, kok hanya sih? Banyak ini. Di sini di part 2-nya summarize written text, Mister Dedi. Di sini kita cukup menulis 5 sampai 75 kata untuk memberikan ringkasan terhadap apa yang kita baca. Written text adalah teks tertulis. Nah, jadi kita membuat ringkasan pada teks tertulis cukup 5 sampai 75 kata. Jadi ada range-nya. Kalau udah 10 kata udah tinggalin karena satu kalimat doang. Sudah kita bikin summary bahwa dia berbicara tentang this passage highlights about water scarcity. Jadi kelangkaan air misalnya. Sudah titik. This passage highlights about water scarcity. Ada sekitar 6 atau 7 kata dan itu sudah merepresentasikan teks yang kita baca. Sesimpel itu untuk writing duanya. Nah, writing essay, mohon maaf, ini sulit banget, Mr. Derry. Jadi, saya bilang di awal aja, karena waktunya 20 menit, Mr. Derry harus menulis 200 sampai 300 kata. Merespon pertanyaan dan merespon, bisa dibilang, prom. Prom itu seperti yang di IELTS juga, seperti ini. Banyak orang berpikir bahwa uh, sorry, memiliki lebih dari satu kerjaan dapat membuat kamu banyak uang, segitu. Tetapi di lain sisi orang berpendapat bahwa satu kerjaan yang gajinya besar jauh lebih baik. Nah, menurut Mr. Derry, what in your opinion, dia bilang, to what extent do you agree or disagree? Di bagian mana kamu setuju dan tidak setuju, silahkan tulis 200 sampai 300 kata dengan alasan dan pastinya dengan example that you have, Mr. Derry. Jadi pastinya kita menyampaikan example-example dari personal example kita. Contohnya teman saya yang bekerja gini-gini itu boleh dituliskan, tapi dengan cara akademik ya, karena ini writing akademik. Waktu yang diberikan hanya 23 sampai 28 menit, yang berarti 30 menit akan habis di writing. Oke, right. Di sini sekarang kita masuk reading, Mr. Derry. Di reading ini akan diberikan waktu 29 sampai 30 menit. Di sini kita mengisi
kosong, mengisi kekosongan, fill in the blank dengan kata-kata yang nanti ada. Waktunya diberi bervariasi karena dia tidak tentu, Mister. Yang penting range-nya 30 menitan. Jadi variasi, vary. Nah, terus ada multiple choice with multiple answer. Kita sudah mengisi multiple choice with single answer, tapi kali ini bisa dari akan mengisi multiple choice with multiple answer. Yang berarti adanya soal pilihan ganda, tetapi pilihannya juga berganda, Mister. Jadi jawab semua yang benar. Misalnya ya ada A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, maka jawabannya kemungkinan A, B, C, dan D salah. Nah, ada negatif marking, Mister. Kalau Mister jawab dua benar, dua salah, maka eh, bisa dibilang dua benar, dua salah, maka bisa dibilang nol nilainya, Mister. Seperti itu. Jadi ada negatif marking. Kita benar nilainya satu, salah nilainya minus satu. Jadi di bagian reading ini. Dan nanti di listening juga ada. Dan reorder paragraf akan terdiri. Jadi misalnya saya ngomongin tentang awal mula bumi terbentuk misalnya, tapi diacak gitu, Mister. Jadi tiba-tiba aja udah sudah ada dinosaurus di paragraf pertamanya, padahal topiknya awal mula bumi terbentuk. Nah, jadi kita akan urutkan yang mana paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf selanjutnya. Jadi di sini Mister harus mampu mengidentifikasi ini paragraf mana dalam reading mereka. Terus mengisi kekosongan lagi untuk tipe drop down dan drag and drop. Drop down, begitu kita tekan, dia akan drop down seperti ini. Nah, ini drop down. Kita tekan, dia keluar gini, Mister. Itu drop down. Lalu ada drag and drop, yaitu yang ini, multiple choice, reading fill in the blank dengan tarik dan letakkan. Jadi ada box yang akan kita tarik, kata-kata kita letakkan di dalam blank yang ada. Oke. Multiple choice single answer. Nah, ini nasional biasa, Mister Derry. Jadi kita punya pilihan ganda dengan jawaban hanya A, B, C, D. Jawaban yang paling tepat seperti itu. Oke. Alright, lanjut lagi. Connection unstable. My connection is unstable, Yes, but but okay. but it's okay, still okay. Alright, Okay. right, Mister. Dari di sini kita lanjut lagi di listening sekarang. Di listening ini, Mister Derry bisa lihat bahwa ada 8 task berbeda dan di 8 task ini kita harus menjawab semua tasknya. Yang pertama adalah summarize spoken text. Kalau tadi summarize written text di writing, di listening itu summarize spoken text yang kita diberi waktu 10 menit untuk memberikan ringkasan dari apa yang kita dengar, Mister Derry. Jadi dia akan putarkan audio, kita harus tunggu sampai audionya selesai, maka kita buat ringkasan dalam tentang audio itu. Dan itu 50 sampai 75 kata. Jadi ada range-nya, harus sampai 50 kata summarize-nya ini. Makanya 10 menit waktunya. Nah, ini Itu Mas, Mhm. hold the second. Itu untuk summarize summarize spoken text itu maksudnya kalau kita bisa tahu kata kita sudah sampai 75 itu gimana? Misalnya kan dia Ada ngasih ada pada boxnya. ininya. Ya, ada boxnya Mister Derry. Jadi nanti kan boxnya itu kan muncul di layar. Nanti saya contohkan di sini juga ada. Nanti Mister Derry tulis satu kata spasi itu udah terhitung satu kata, terus dua kata spasi udah terhitung tiga kata. Jadi kita tahu kayak oh bentar lagi kataku sudah sampai 50. Jadi sudah cukup untuk kriteria minimum di summarize spoken text. Don't worry about that. Karena itu udah dipermudah oleh sistemnya langsung. Alright, so that's the thing. Oke, Mister Derry? Oke, Alright. oke. Aha. So, lanjut di multiple choice with multiple answer, kurang lebih seperti reading, tetapi bentuknya pastinya dalam bentuk mendengarkan kalau yang ini. Terus fill in the blank kurang lebih seperti reading, tapi bentuknya mendengarkan, yaitu ada audio yang kita dengarkan, maka kita harus mengisi kekosongan dari audio tersebut. Highlight correct summary, nanti kita dengarkan audio, Mr. Derry, lalu di audio tersebut, selesai audionya, maka kita harus akan tampil summary atau bisa dibilang ringkasan, ringkasan yang mana paling tepat merepresentasikan audio yang barusan kita dengar. Dan itu tidak mudah karena dia dekat banget ringkasannya, Mister.
Jadi highlight correct summary ini. Nah, multiple choice with single answer seperti ujian nasional, kita dengar listeningnya, kita jawab yang mana jawaban paling tepat. Itu with single answer. With multiple answer seperti reading, tapi bentuknya audio. Nah, selecting missing word. Nah, di akhir audio nanti akan ada beep sound seperti tit like that, and kamu harus ngisi sensor sound itu. Jadi kayak diisi yang kata paling tepat untuk akhir audio ini adalah apa? Saya suka I love fruits like apple, banana. Tit. Nah, dan setelah itu berarti kita akan pikir dia ngomongin dia suka buah-buahan. Saya suka apel, bananas, dan tit, ada suara. Nah, harusnya itu buah-buahan lagi lanjutannya. Benar nggak bisa dari? Nah, jadi kalau kalau jawabannya adalah Benar. kalau jawabannya adalah makanan dan lain-lain, itu kurang tepat. Maka kalau ada pilihan pineapples, maka pineapples adalah jawabannya seperti itu. Jadi tapi tidak semudah itu. Ibarat itu hanya contoh ya, misalnya dari. Oke. Lanjut lagi. Di selecting missing words sudah, highlight incorrect words. Nah, di sini akan muncul transkrip, transkrip audionya akan muncul di layar, Mr. Derry. Jadi Mr. Derry ini akan meng-highlight yang mana yang di audionya tidak sama dengan transkrip. Transkripnya akan disalah-salahin oleh mereka, tapi Mr. Derry harus dengarkan benar-benar, lalu lihat, oh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Jadi di audionya akan ngomong saya I love to be the president of Indonesia and I think nah dia ganti the president of yang Sia juga Malaysia. Nah dia akan ganti Indonesia dengan kata Malaysia, berarti misalnya harus tekan tetap Malaysia salah karena saya dengar tadi di audionya adalah Indonesia, is not Malaysia. Nah, write from dictation, menulis dari dikte, for example like this. I like to have I see some refugees. Nah, I see some refugees. Jadi kamu harus ngetik I some refugees, for example, dan refugees. Jadi gitu. Jadi Mister akan menulis dari dictation itu, dari apa yang mereka sampaikan, didiktelah per satu katanya. Jadi pastikan spellingnya benar untuk write from dictations. Nah, begitulah untuk PTE, Mister Derry, untuk formatnya. Emang panjang karena skornya ya kita perlukan itu di sini. Nah, kalau misalnya Venza kan udah sampai tengah ya, Mister Derry udah sampai di 50-an. Sedangkan kita perlu ya kalau memang saya lihat sih persyaratannya ya, kalau yang di screenshotkan kemarin tuh 30 lebih doang, Mister, yang berarti kalau semuanya tidak harus perfect, but target kita coba kejar di nilai 50 bisa dari. Jadi kita akan coba targetkan kelas kita di target 50, yang berarti jika prakteknya masih kurang dari 50, kita harus mengulang di praktek itu. Gimana Mas Dari? Jadi kita kalau jatuh nilainya tidak jauh dari 50. So that's the thing. Kalau kita setkan kita 30, nanti kayak oh udah sampai 30 terus kan, udah Mister saya udah ngerasa cukup. Nah, that's not the thing. So we have to go with 50, right? Mister Derry, kita coba 50 ya. Right. Oke, great. Nah, fungsi untuk future ini adalah diterima di UK, Australia, dan USA dan Kanada pastinya. Official for Australia. Nah, ini sebenarnya emang ya, Australia dan New Zealand dikit-dikit PTI deng karena mereka saya rasa, mohon maaf itu kerjasama dan official dengan PTI daripada IELTS. Karena IELTS milik Amerika, PTI milik Inggris, Australia belum punya tes sendiri, jadi mereka masih pakai PTE dan IELTS. Oke, good. So now kita coba lihat di apa namanya itu. Sebentar, kita harus login dulu. I have to log in first sebentar. Coba. Ada familiarity test. Saya mau lihat Mister mendengarkan uh, apa yang saya sampaikan tadi secara detail atau hanya oke saya ngerti seperti itu. Sebentar Mister, ada namanya ini uh, familiarity test. Wait a minute. Familiarity test itu fungsinya untuk tes familiarity. Jadi bentar. Oke, nah saya sharing screen lagi. Nah, saya sharing screen lagi. Mister. Oke, okay. 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 Nah, saya sharing screen lagi. Mister.
Oke, nah ini saya login pakai punya TEC. Sebentar. Hmm, tes familiarity. Nah, ini kalau misalnya udah bikin akun, dia lebih banyak di dalam user interface daripada di public version. Public version sudah banyak juga kalau mau diakses, banyak banget. But kalau login, kamu bisa masuk ke tes familiarity. Kalau Nah, tes familiarity ini karena tadi kita udah belajar IELTS, tapi kita skip dulu, Jonathan yang kita skip. Saya akan tanyain Mister ke arah PTE Academic, oke? Nah, ini Oke. tesnya ini sebenarnya tes kamu familiar nggak sih dengan tes PTE gitu, Mister Dede? Jadi bukan tes bahasa Inggris yang gimana-gimana. Oke, start the quiz. Kita lihat. Nah, what is the total durations of PTE academic test? Saya udah ngasih tahu tadi. Approx 2 hours. Thank you so much, Mister. Oke, how many main parts? Parts ya, bukan skill ya, parts in the PTE academic test. Or Are you sure, Mister? Parts, bukan skill. Ada modul yang three, three, three. yes, yes. Speaking and writing, reading and listening. Iya, modul yang gabung adalah modul speaking dan writing. Nanti di tes asli, Mister Derry akan tahu bahwa jangan kaget kalau tiba-tiba speaking, tiba-tiba nulis. Karena satu modul mereka. Tidak akan ada transisi seperti reading dan writing. Dia akan Okay, langsung. thank you. Right. Thank you. Next. PTE scale range from? I think 0 to 120. Itu TOEFL, Mister Derry. Oh, 10 to 90. 10 to 90. Thank you very much. Ini PTE. Kalau IELTS ini. Ini IELTS, Oh TOEFL, yeah, PTE. Oke, maybe great. sorry. It's the PT academic test score by an automate a scoring system. Yes. Sekarang tidak ada sama sekali manusia yang ikut campur di tes PTI yang berarti 100% AI. Oke, good. Lanjut. Scores are combined at the end. Scores are, what is integrated scoring? Scores are combined at the end. All right. How quickly are PTE academic results typically available? Within 48 hours. Iya. Hours. Nah, bahkan lebih kurang ya, kurang dari segitu udah keluar. Sertifikatnya cepat banget. Nah, ada nggak ya kayak pilihan untuk istirahat bentar di PTE test? No, the entry test must be completed in one sitting. One sitting. That's right. Good. Ada Is personal the introduction. Nama saya Derry. Nah, itu dinilai nggak ya? Yes, it's contribute to the speaking score, maybe. Maybe. Ada maybe-nya itu yang bikin ragu ini. Sebenarnya tidak, Mister. Dia tidak dinilai karena itu belum mulai tesnya. Karena kita hanya menyampaikan itu dan akan disimpan oleh test center untuk biodata tes. Biodata tes bahwa Mister Derry dengan nomor paspor segini 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 telah melakukan tes hari ini seperti itu, dan tesnya akan dimulai dalam berapa menit ke depan. Jadi no is not score, tapi kita ikutin jawaban Mister dulu, nggak apa-apa untuk pemahaman, jadi kita bisa lihat skor pemahamannya berapa, oke? Okay? So it contributes to speaking score. Nah, sentence verbatim itu seperti seperti itu gitu. Verbatim itu saya ngomong ini, kamu harus ikuti saya ngomong ini. Nah, itu sesuai dengan audionya. Itu verbatim. That's the name of verbatim. Repeat sentence. Mm-mm. Repeat sentence. The answer. Yes, benar. Describing how much students speak. Forgot of describe image. Maybe in 25. Describe image agak panjang dikit, Mister. 60.
In 1 minute. Terlalu panjang. Agak panjang dikit saya bilang. Berarti Oh, Mister tengah in aja harus Porsi. yang Porsi. puji. That's the thing. That's okay, no problem. So, Alright, retell lecture, menceritakan ulang lecture. memorizing the lecture. Tidak. Itu apa ya? Bisa dibilang kalau kita mengingat semua isi kuliahnya itu kepala kita pusing karena kita harus menghafal. Yang ini So, menghafal semua isi kuliah. summarizing the main point is ya, Iya, in your own words. benar. Itu benar Mas Dari. Karena kita mendengarkan summary, kita mendengarkan lecture, isi kuliahnya, kuliah umumnya, kita harus menyampaikan ulang isi kuliah umum dalam bentuk kata-kata dari kita, tapi satu topik dengan mereka. Oke, great. Nice. How many words should you write for summarize written text? Written ya, bukan spoken. Yang pertama. Yang di dalam writing. Yang saya bilang cukup. Ingat nggak Mr. Derry tadi? Exactly 50 words. Itu yang kedua, itu summarize spoken text, Mr. Derry. Bahkan bukan exactly, nggak mungkin harus tepat banget 50, tidak minimal 50. Oh, oh, between 5 and 75 Five. words in single stance. Nah, English Sentence. in single sentence, benar banget. Jadi yang untuk summarize written text 5 sampai 75, sedangkan summarize spoken text bawahnya, Mister. Ini written, artinya tertulis, teks tertulis. Nanti kalau katanya spoken, berarti yang disampaikan secara omongan, kita dengarin, gitu. Yeah. Yang bawah. Alright, great. So, esainya. Nah, ini esai 20 menit disuruh nulis berapa banyak tadi, Mister? Masih ingat nggak? Ingat nggak ya? Atau saya sampaikan sih, seharusnya tadi saya sampaikan. In 150 to 200. 150 to 200. Ini IELTS. Yang pertama itu IELTS, Mister. 150 to 350 words. I'm Tidak yang sorry, di I tengah. forget about that. Iya, yang di tengah banget, Mister Derry. Jadi mohon maaf, Mister Derry kan lompat dari sini ke sini ya. Selalu skip yang di tengah gitu. Dan di tengah jawabannya. Right. 200 sampai 300 kata. Dan ini memang, you know, teknikal tapi perlu. Mengapa sih? Aku tanya dulu deh, Mister Derry. Mengapa sih harus tahu formatnya dulu sebelum tesnya? Mungkin Mister Derry punya jawaban nggak untuk itu? Sampai harus tahu banget 200 kata, 300 kata, habis itu baru kita tes. Itu mengapa harus seperti itu? Mister Derry, could you please tell me the answer from your side? Mengapa? Because we need to uh, gimana ya, untuk melihat sampai di mana skill menulis kita gitu. Oke, sampai di mana skill menulis kita? Kalau mengetahui format secara luasnya, Mister Derry, misalnya seperti ini. Sebelum kamu tes PTE, real testnya, kamu harus tahu dulu format PTE seperti apa. Nah, itu mengapa harus seperti itu? Mengapa kita harus belajar format speaknya seperti ini, Mister Derry, terus writingnya seperti ini, readingnya seperti ini, listeningnya seperti ini. Mengapa harus mengerti format sebelum terjun tes langsung, Mister Derry? What do you think? Ada alasan tertentu? Dari Mister Derry, mengapa sih perlu? Like, I have no idea, sir. Sorry. you have no idea, that's okay. Nah, memang harus mengerti familiarity. Jadi namanya keakraban kita dengan tesnya itu gimana sih? Nah, misalnya Derry kan udah jawab beberapa pertanyaan ya dan sudah terjawab juga. Saya rasa lumayan akrab sudah secara tes ini lumayan akrab gitu, Mister. Ya, dan ini secara mengakrabkan diri ke tesnya sehingga nanti sebelum saat tes misalnya tahu oh habis ini akan ada muncul ini, habis ini akan ada muncul ini. Nah, alright. Nah, lanjut. Which task in this section yang berkontribusi kepada reading score, Mister? Kata dia select
that apply. Berarti pilih yang memang eh, bisa dibilang benar jawabannya. Berarti lebih dari satu jawaban, Mister. Read aloud. Oke, read aloud, maybe. It's 14 hours. Summarize written text. Summarize written text. Okay, that's great. Read aloud and summarize written text. Sorry. Yes. Go again. Which reading test? Negative marking. Ya, negatif marking adalah yang saya jelaskan tadi ketika koneksinya kurang bagus ya tadi, Mister Derry. Saya bilang gini, kalau kita benar 2 plus 2, kalau kita salah 2 minus 2, berarti kalau dalam satu soal itu ada 4 yang kita harus isi, maka 2 benar, salah 2, 2 benar, dan Nol. 0. Jadi hati-hati di tes-tes yang ada negatif marking. Nah, pertanyaan dia katanya yang mana reading task yang ada negatif markingnya? Ayo, tadi Mister ingat nggak? Multiple choice, multiple answer. Benar banget. Udah kelihatan sih ya, negatif marking hanya muncul di multiple choice, multiple answer di reading dan listening. Jadi ketika satu soal lebih dari banyak pilihan, maka pasti ada negatif marking di sana, Mister Derry. Oke, lanjut. What is the difference between two fill in the blanks dalam reading ya harusnya ini ya? Iya, dalam reading. One has a word bank, the other has drop down for each blank. Alright, nice. One has word bank yang tadi drag and drop, yang satunya memiliki drop down seperti ini. Kita pilihlah yang mana jawabannya. Right. So next, what skill is primarily tested in reorder paragraph? Dalam mengorder ulang paragraf, skill yang mana sih yang benar-benar di tes gitu, Mister? Apakah grammar, apakah vocabulary, atau understanding cohesions and coherence. Cohesion itu Under- logical sequence artinya, Mister. Logic nggak sequence-nya gitu. Coherence juga. Understanding of questions. Yes, jawabannya itu. Jadi cohesions kita tahu mana paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Berurutan nggak? Idenya jumpy nggak? Nah itu cohesions. Nice. Great, lanjut. How long is the reading section? Nah, ayo, harusnya ingat sih tadi. Approx 29 to 30 minutes. 30 minutes. Thank you. Then the next. Which task in reading section also contribute to writing score? Nah, ada memang beberapa task yang di reading akan berkontribusi dalam nilai writing. Kira-kira yang mana ya, Mr. Terry? Fill the blanks. Okay, this one reading and writing fill in the blanks. Satu doang, tapi dia bilang select that apply. Berarti lebih dari satu. Reorder paragraph. Reorder paragraph. Okay, why not? Next. What should you do during 7-second pause before recording plays in summarized spoken text? Apa yang seharusnya kamu lakukan ketika ada 7 detik pause sebelum recording diputar di summarized spoken text? Quickly read the instruction. Read the instructions, okay. Quickly read the instructions. Alright, why not? Lanjut lagi. Di situ ada listening task has negative marking. Like incorrect words. Highlight incorrect words. Okay.
Hmm. In highlight incorrect words, what are you required to do dalam meng-highlight kata-kata yang salah? Apa sih yang kamu harus lakukan di situ? Apa sih yang sebenarnya kamu lakukan di situ? Read, read a transcript and find grammatical error. Hmm, kita tidak find grammatical error, kita tidak pernah mengoreksi grammar dalam sini, Mister. Kan highlight incorrect words, bukan mengoreksi grammar sebenarnya karena hanya mencari kata yang salah. Karena berbeda dengan recordingnya, Mister. Berarti yang mana ya? Listen, listen to a recording and tap the incorrect words. Salah juga. Yang pertama, Mister. Jadi that's okay. Karena kita harus kan yang saya bilang ada transkrip yang muncul di layar dan kita cari kata-katanya yang berbeda dari audionya. Jadi audionya akan berbicara seperti ini. I live in Malaysia. Nah, transkripnya I live in Indonesia. Jadi yang salah yang mana, Mister? Transcript. Yang salah transkrip, benar. Indonesianya kita highlight, tekan. Karena kita dengar itu bukan Indonesia, itu Malaysia. Nah, seperti itu. Good. So next, what is the key challenge in selecting missing words? Yang ada beep terakhir itu loh. The options are very similar in meaning. The actions meaning, jawabannya the final words phrase is replaced by a beep. Ini yang sulit. Karena kata terakhir atau frasa terakhirnya akan digantikan oleh bunyi tit dan kita harus isi. Apa kira-kira kata itu? Nah ini kayak main tebak-tebakan jadinya Mister Denny. Gak apa-apa kita pilih yang punya Mister Denny di atas untuk lihat familiarity score-nya. Nice. How many times in the audio played for each question in the listening section? Once. Once. Yes. Once. Okay, which task is always the final task of the entire PTE test? Ingat task terakhir tadi, Mister ingat nggak? Yang saya share screen. Lupa lagi, Mas. Okay, that's Sorry. okay. This one, write from dictation, menulis dari dikte. Seperti itu. Oh, berarti mendengar dan menulis gitu ya? Apa yang mereka Iya, bilang kita tulis. iya, dia dikte kita tulis benar banget, iya. Lanjut ke which listening task also contribute to your writing score. Select all that apply, berarti pilih semua yang menurut Mr. Derry cocok di situ. Write from dictation. Okay, right from dictations. Select missing word. Select missing word. Mungkin satu lagi. Fill in the blanks. Right. Okay, which listening task also contribute to your reading score? Sekarang reading score. Select correct summary. Okay, correct summary. Then Like incorrect words. correct words. Okay, good. Fill in the blank. Listening. Apa sih yang kamu harus lakukan di situ? Di fill in the blanks-nya. Reading, listening ya, bukan reading. Listening. Have the missing words you hear into the gaps. Okay, benar. Itu benar. Okay, how long is the listening task? Approx 20 to 25 minutes. 20 to 25 minutes. Okay. Fine, kita coba dulu. For summarize spoken text, what is the word limit? Summarize spoken text. Yang pertama dalam listening. 20 to
30 words. Oke, 20-30 words, are you sure, Mr. Derry? Yang pertama tadi kan summarize spoken written text, yaitu 7 sampai 75. Nah, yang summarize spoken text, kira-kira berapa? Barusan tadi di soal-soal sebelumnya, Mr. Derry, ingat nggak? I'm sorry, I forget about that. Nah, jawabannya adalah 50 sampai 70 kata. Nah, ingat ini spoken. Yang tadi written. Written hanya satu single sentence dan hanya perlu menulis 5 sampai 75 kata. Oke, yang ini 50 sampai 70 kata di range itu. Jadi di range itu terserah mau berapa kata, tapi dengan syarat batas bawahnya 50, batas atasnya 70 gitu, Mister. Oke, lanjut. You can take notes during the test using, kata dia. Kamu bisa mengambil catatan saat tes menggunakan, tergantung ya kalau di test center, tergantung Mister, sorry saya bilang dulu. Bisa ini, bisa ini. Karena kita nggak boleh bawa pen dengan paper sendiri. Jadi kalau di layar kamu pakai komputer, maka kamu akan ada notepad di layar yang muncul. Nah, tapi kalau di test center nanti akan diberi erasable noteboard dan pen provided by the center. Ini bisa juga. Oke. Jadi pilih yang mana, Mister? Kalau Mister nanti mau ngambil, nggak apa-apa salah di sini. That's okay. Screen on notepad. Okay. On screen on off. Okay. If you finish this section early, can you use the remaining time for the next sections? Nah, apakah kan kalau saya selesai lebih awal, kira-kira waktu saya mau saya donasikan ke reading atau listening, bisa nggak ya? No, each section is timer independently. Tidak bisa ya, meskipun saya lebih awal atau merasa kayak oh ini mudah banget, tidak bisa. Alright, next, the headset provided is used for, headset yang dikasih itu digunakan untuk apa sih? Both speaking and listening. Iya, benar banget. Jadi tidak digunakan untuk reading dan writing dan tidak ada fungsi juga untuk reading. Oke, good. So what happens if you don't speak for 3 seconds in the speaking task? Nah, ini yang harus tahu juga, Mister. Ketika 3 detik pertama tidak ngomong sama sekali, tidak ada respon, maka The microphone close automatically and you cannot continue. iya, benar. Jadi pastikan jangan lama berpikir. Pastikan langsung kayak tit 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 mulai. Nah, jadi apapun isi pikiran Mister dari tuangkan semua di situ. Jadi mikrofon dan AI-nya tahu bahwa ada orang di situ. Sebenarnya kamu boleh bisa lanjut tapi ke question selanjutnya, bukan ke question itu. Jadi you cannot continue di sini question yang itu maksudnya. Tapi langsung lanjut ke question yang selanjutnya dia. Oke, right. Nah, ini pasti Mr. Derry tahu deh. Nggak mungkin nggak tahu itu alasan juga ngikut ke sini. Okay. Thousands of incident government worldwide including Australia, New Zealand, US, dan UK, Kanada. Betul banget. Jadi kalian is accepted for tidak hanya Australia dan New Zealand, tetapi semua. Terlihat 3, 2, 1. 77, 74. Oke, saya screenshot dulu sebentar, Mister, untuk admin. Mister Derry sudah selesai familiarity test dengan bantuan, tetapi bagus nilai 77 sehingga berarti next kita bisa langsung masuk ke latihan-latihan. Nah, yang salah adalah ini score are combined at the end, itu salah. Task that test multiple skill at once. Tugas-tugas yang mengetes skill berbeda bersamaan. Contoh listening dan writing bisa datang bersamaan di tesnya. Oke, lanjut tadi yang tadi. No, it is not scored. Jawabannya tidak di score, Mister. Jadi kalau ini tadi dibenarin ya aman-aman aja. Turun ke bawah. Nah, reading, fill in the blank, prepare to take notes. Jadi read instruction quickly justru salah. Dia bilang prepare aja untuk segera mengambil catatan karena kamu akan mendengarkan teks yang akan dibicarakan dalam audio, Mister.
Lanjut lagi. Both above highlight incorrect words. Based on listening task has negative marking. Dua-duanya yang di atas punya negative marking. Multiple choice, multiple answer dengan highlight incorrect words dalam listening punya negative marking. Oke, lanjut. Komponen are very similar in meaning. Tidak. Jawabannya adalah the final word or phrase is replaced by a beep. Karena kita tidak bisa tahu setelah beep itu apa yang muncul kalau kita tidak dapat konteks pertamanya. Oke. Lanjut di fill in the blank, write from dictation, selecting missing words. Summarize spoken text, fill in the blank, and write from dictations. Banyak. Oke, approximately listening adalah 30 sampai 43 menit. Nah, jawabannya tergantung kan? Kalau Mister ngambilnya di apa? Di komputer, jadi on the screen notepad. Tapi kalau di test center dikasih banget nanti unerasable noteboard and pen provided by the center. Jadi mereka punya dikit atau nanti ada notepad yang muncul di layar. Antara kedua itu aja sih. Oke, good. Kalau mau try again bisa nanti, tapi ini solid understanding, great job. Kamu memiliki pemahaman yang lumayan solid untuk PTE Academic Familiarity Test dari Mr. Derry hari ini. Dan Mr. Derry, I think kita masih ada waktu dan kita mau coba sedikit bagaimana sih tes-tes yang saya sebut tadi. Nggak usah berurutan, kita coba hanya untuk melihat saja sebelum pertemuan kedua, yaitu besok kita langsung terjun ke speaking, misalnya dari, are you ready untuk speaking besok? Jadi pastikan praktek-prakteknya gitu misalnya. Nah, coba kita lihat untuk yang tesnya berupa read aloud, kita lihat satu soal, respond to a situation, answer short questions, kita lihat satu soal, nggak usah terlalu banyak. Nah, jadi kita randomly kita pick random, Mr. Derry, kita coba untuk read aloud dulu. Nah, di read aloud ini kita disuruh melakukan ya tadilah membaca dengan secara lantang ya, Mister. Coba lihat. Nah, kalau kita lihat soalnya, Mister, kamu suka nomor oke. So I'm gonna ask you questions. From 1 to 5, choose your favorite number. Dari 1 sampai 5, pilih satu nomor keberuntungan atau nomor favoritnya Mister Gary. Maybe 5. Maybe I guess 5. 5. You I guess 5. 5. Renewable energy. Nice choice. Pilihan yang sangat baik. Renewable energy. Oke, saya zoom sedikit di sini. Nah, saya mau Mr. Derry ketika waktu preparation habis, saya mau Mr. Derry langsung bacain aja ke saya isi dari kalimat ini, oke? So in 3, 2, 1, lihat preparation time-nya. Preparation time mulai. Kamu baca dulu pelan-pelan. Nanti setelah preparation time habis, Mr. Derry harus mampu menyampaikan mampu menyampaikan dan membaca ulang gitu isinya. That's okay, take your time, no worries. Oke, seharusnya Mister udah mulai tadi ya. Tapi nggak apa-apa, ini kalau time-nya habis langsung lihat ya, Mister ya. Nggak apa-apa dari saya langsung. Nah, langsung aja Mister. Coba kita lihat dari kata-katanya. Silahkan dibacain, Mister Derry. Renewable energy source like wind, solar, and hydroelectric power are increasingly being adopted as sustainable alternative to fossil fuel. Not only do they reduce the carbon emission, but they also contribute to long-term energy security. Government and industry are investing have
heavily in green technology to meet climate goals. Oke. Menarik. Menarik, tetapi untuk nilai di atas kriteria working on holiday visa, Mister bisa dapat langsung dinilai working on holiday visa, yaitu 24. Tetapi untuk sampai dinilai skill visa, memang sudah benar keputusan Mister Derry untuk ngambil kursus dulu. Karena mengapa? Penilaiannya akan menilai SS di belakang kata-kata yang Mister Derry kelupaan menyebutkan S-nya, seperti itu. Terus koma di sini memang sulit dan titik di sini oke. Not only juga penekanan juga belum dapat, Mister. Jadi for example like this. Renewable energy sources like wind, solar, and hydroelectric power are increasingly being adopted as sustainable alternatives to fossil fuels. Nah, di sini kita berhenti memang, Mister. Terus, not only do they reduce carbon emissions, itu koma, but they also contribute to long-term energy security. Nah, governments, ada S-nya. Jadi, mengapa AI itu menilai rendah? Karena banyak kata-kata yang tadi tidak dibacakan S-nya. Ini source saja dari bilang. Padahal bacanya sources. Nah, terus fossil fuels. Ini jelas banget. Governments. Harus ada S-nya. Industries atau industries. Oke. Yang mana Mister mau pakai industri atau industry? Dua-duanya benar soalnya. Indus atau indas? Industries. Industries. Oke. Dua-duanya Amerika, penyebutan Amerika, dan itu benar. Industry, the same. Education, education. Are investing heavily. Heavily memang sulit. Karena kan Mister kerja di heavy apa tadi? Heavy equipment. Tapi Nah, memang kata heavy kalau dikasih LY susah memang Mister Derry. Jadi bukan Mister Derry saja ngerasa susah. Saya aja nyebutin heavily itu susah. Belum lagi nanti ada kata rarely. Rarely itu susah juga. Kita orang Indonesia tidak bisa yang dekat-dekat ke sana penyebutan. In green technologies to meet climate goals. Nah, ini S-nya harus jelas juga. Oke. Nah, kalau untuk skornya memang 24 udah di atas 24 ya, vocational skill itu di atas 24 karena renewable benar, energi benar. Tidak membacanya seperti ini loh, mohon maaf ya, misalnya seperti ini. Renewable energy sources like. Nah, itu kalau kalau gitu bacanya itu udah pasti skornya tidak bisa dapat 24. But you got it already. Di 24 ke atas untuk WHP sudah lulus, tapi untuk skill visa kamu perlu lebih dalam lagi. Alright, nah saya coba satu lagi, Mister. Sorry, untuk contoh doang ya. Kita masuk ke contoh kedua. Kita bukan preparation hari ini. Next time kita preparation. Nah ini answer short questions. Mister dengarkan baik-baik pertanyaannya dan kira-kira apa jawabannya. Seperti yang saya bilang tadi, apa elemen terpenting dalam kehidupan manusia? Jawabannya adalah water. Ya, Mister coba pikirkan kira-kira random kan belum bisa lihat soalnya ya karena audio juga dari 1 sampai 16. What is your favorite number, Mr. Dan? From 1 to 16. again 5. Okay, 5. Alright, let's see. Oke, 2 detik doang. Jadi dengarkan baik-baik apa yang dia omong. Oke, bentar. Kita kasih. In 3, 2, 1. Which direction does the sun rise? The direction of sunrise is east to west. Oke, nice. Tapi jawabannya cukup satu kata. Langsung satu kata aja. East. Yes, itu jawabannya, Mister. Is. Oke, this is what I like. Ini yang saya suka, langsung kayak ngerti gitu bakal ngapain di soal-soalnya. Nah, ini salah satu contoh, Mr. Derry. Sebenarnya PTE ini tidak serumit IELTS, tetapi tidak bisa dianggap mudah juga, Mr. Derry. Karena memang tes bahasanya agak aneh, but merepresentasikan real bahasa seseorang. Oke, nomor 10 misalnya. Kan 5 kelipatan 2 ya, kita 2 kali 5, 10. Dengarin benar-benar Mr. Derry in 3, 2, 1. If something is not safe, what is it? Susah. If something is not safe, what is it? It's something not safe. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya gimana? Kita harus mengerti secara bahasanya. Jika sesuatu
tidak aman, maka sesuatu itu Danger. dapat lagi. Dangerous jawabannya, Mr. Derry. Jadi satu kata doang. Ingat, dangerous jawabannya. Jika sesuatu tidak aman, maka sesuatu dangerous. Oke, great. Kelipatan 3. 3, 2, 1. What gas do plants release during photosynthesis? What gas does the plant release during the photosynthesis? Nggak ngerti lagi sampai situ, Sir. Dia bilang Lupa lagi gini, saya. gas apa atau jenis gas apa yang tanaman keluarkan sepanjang fotosintesis? H2O, H2O, Eh, H2O. are you sure? Mereka kan menyerap apa, mengeluarkan apa, Mr. Jerry? Karena Oksigen O2. yes, pertanyaannya benar. Jawabannya harusnya oksigen ya, kita nggak tahu. Oksigen betul. Karena gini, tanaman itu menyerap karbon dioksida. Pertanyaannya adalah bukan yang diserap, melainkan yang dikeluarkan. Yang berarti saat fotosintesis mereka mengeluarkan oksigen, tetapi sebelum itu mereka sudah menyerap karbon dioksida sebagai makanan untuk untuk proses fotosintesis. Nah, memang pertanyaannya sesimpel dan sesulit ini, jadi tidak bisa kita bilang terlalu simpel, tidak, terlalu sulit juga tidak sebenarnya, Mister. You Lebih have ke get pengetahuan juga into ya. di setiap ini. Jadi next, benar, pengetahuan juga, Mister. Next meetingnya, sebentar baterai saya. Ini bakalan mati, Mister. Bentar. Di next meeting, saya harap kita udah bisa membahas langsung, Mister, topik Yes. topik Halo. yang yaitu repeat sentence. Kalian I'm sorry. Suaranya putus-putus. Halo. Oke, Mister, can you hear me? Laptopnya Ya, habis baterai. I'm sorry, ini sinyalnya langsung tiba-tiba random. But here it's kita belum okay. kita belum penutupan, Mister, sebentar. Nah ini, oke, saya share screen lagi, Mister. Oke, great. Semoga screennya bisa dilihat. Masih hitam ya. Oke. Nah itu, jadi harapannya adalah, Mister, tetap kita pertimbangkan bahwa memang PTI tidak sulit dan tidak mudah juga, Mister Derry. Jadi harapannya bisa lebih serius ke depannya ya, dari saya juga, dari Mister Derry-nya juga, karena tes ini tidak tidak bisa sekali jalan langsung bisa semua. Jadi kita harus mengetes setiap komponennya, Mister Derry. Jadi Mister Derry, saya mau nanti sesekali buka website TEC langsung, karena di sini langsung terstruktur ke bawah langsung. Mister Derry boleh baca dari read aloud, repeat sentence, describing image. Karena di describing image, nah ini gambar-gambarnya juga Mister Derry harus familiar, yaitu seperti bar chart. Nah ini. Jadi adanya monthly sales dari electronic devices, yaitu penjualan bulanan dari electronic devices, laptop, smartphone, tablet, dan desktop. Dalam beberapa detik doang, Mister harus mampu mendeskripsikan ini
Mister hanya punya waktu 25 detik buat ngerti semuanya, langsung waktunya habis, gambarnya ada di situ, langsung menyampaikan dalam 40 detik. Nah, jadi kalau kalau gambarnya sesimpel ini ya mungkin bisa ya karena laptop terjual 75, smartphone 90, 40 tablet dan terendah adalah laptop dengan 25 sales. Di sini udah ada penjelasannya unit sales. Jadi bisa langsung dijelaskan. Tetapi kamu bisa bilang mengapa orang-orang suka smartphone karena di dunia sekarang teknologi seperti ini kebanyakan orang pakai smartphone daripada pakai laptop, tablet dan desktop. Bahkan desktop terendah karena hanya beberapa orang yang memiliki desktop di rumah mereka. Seperti itu. Jadi omongan-omongan seperti itu hanya bisa dalam 40 detik doang, Mr. Derry. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya mau kita bertahap. Jadi kita akan fokuskan diri di read aloud dulu, Mr. Read aloud habiskan, terus masuk ke read aloud selanjutnya. Kalau bisa bikin akun langsung, jadi bikin akun di TEC langsung. Jadi nanti begitu dikirim link oleh admin, kita bisa bisa langsung ke link itu tanpa pusing lagi untuk login, Mister. Oke, great. So maybe that's all for me, Mr. Derry. Segitu dulu untuk hari ini karena emang time kita juga sudah lewat 5 menit, but that's okay from my side. Dan do you have question? Harus ada question, Mr. Derry, sorry. Kalau dengan saya, Mr. Lovensa, saya bilang gini, Mr. Lovensa harus ada pertanyaan hari ini. So what is your questions, Mr. Derry? Setidaknya satu deh. Apakah Anda di saat interview meeting ini nanti akan membantu saya untuk kayak grammar dan vocabulary saya? Itu Bisa, sih. Mister. Atau mau langsung di homework kan? Bisa juga, Mister. Maksudnya per hari ini saya akan chat di grup, ini homework Mr. Derry di arah grammar dan vocabulary. Untuk pekerjaan rumah, PR, Iya, kira-kira aman nggak? Atau Mr. Derry mau aman, langsung aman aman ya? aja dikasih. Oke, jadi saya langsung kirimkan homework namanya. Ini tes, namanya grammar. Grammar quiz 1, ini Mister harus selesaikan semua. Tidak boleh ada yang terlewat. Jadi ini sepanjang PR kita, jadi Mister harus selesaikan ini. Tes 1, tes 2, sorry. Grammar tes quiz 2. Grammar quiz 2 ini difungsikan dan dibentuk untuk anak-anak yang memang harus mendalami grammar secara keseluruhan, Mister Derry. Jadi ini link ini akan saya kirim. Jadi kalau bisa selesaikan semua tugasnya memang terlihat mudah, hanya seperti I kan nggak mungkin is ya. I is a student kan nggak mungkin. I am a Ya, student. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan level 1 dan level 0. Ini level 0 harusnya A1. Nah, harus selesai sampai ya, bawah. Sampai di C1, Mister, ya. ada banyak banget. Jadi nanti mungkin pertemuan 20 belum selesai ini. Intinya Mister kerjain semuanya mampu Mister. Kalau misalnya ini habis, nanti dikasih lagi oleh admin yang versi link tersembunyi. Pasti ada nanti. Ini versi publik Itu dulu. berarti bisa continue gitu ya? Sepertinya kalau login bisa, kalau nggak login nggak bisa, Mister. Karena dia akan terreset lagi. Iya, oke. Oke, saya stop sharing screen. Saya akan kirimkan link ini ke grup kita ya, Mister, untuk PR. Dan vocabulary sepanjang ini mungkin pelajari dulu. Nanti saya kasih juga list vocabulary. Alright, so Saya kumpul, saya kumpul setiap hari ya. kalau bisa di screenshot setiap hari benar, Mister. Dia lebih cepat belajarnya. Oke. Ya, Oke, right. So thank you very much, Mr. Derry, untuk hari ini. Dan recordingnya akan masuk ke email ya. Mr. Derry, pastikan dalam beberapa menit setelah ini, semua catatan dan recording akan masuk ke email. Jadi Mister bisa nonton lagi sambil lihat hari ini pertemuan tentang apa aja. Itu nanti admin yang konfirmasi ya. harusnya ada. Oke. So that's all from my side. Thank you very much, Mr. Derry. I'm happy to meet you and I'm ready to help you to face your PTE test atau nanti kalau memang switch ke IELTS, don't worry, kita coba PTE dulu sepanjang ini. Oke, Mr. Derry, segitu dulu. Yes, sir. Terima kasih banyak dan saya harap tidak terlalu banyak info. Semoga bisa dicerna semua dan saya akan kasih homework untuk tambahan. Thank you, Mister. Ya, Bye-bye. thank you, sir. Bye. Thank you.